Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video pertama saya yang akan membahas analisis leverage operasi dan leverage keuangan oleh Hermawati, yang saya ambil materinya dari buku Aset Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan yang dibuat oleh dosen saya, Dr. Ahmad Salkowi ME dan Pak Mahirun SE MSI. Langsung saja ke pengertian leverage. Leverage yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Agus Hartono 2001. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage, yaitu operating leverage dan financial leverage. Dari dua konsep leverage tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu tentang financial leverage. Financial leverage yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Dalam pembahasan dalam financial leverage ini meliputi analisis break-even point, degree operating leverage, degree financial leverage, dan degree combined leverage. Yang pertama, break-even point atau BEP, yaitu jumlah produksi menghasilkan laba operasi atau laba usaha, EBIT sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Analisis BEP bermanfaat untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya atau total cost dan menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis break-even point atau BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang secara total akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Di sini kita akan menentukan rumus BEP. TR atau total revenue sama dengan TC total cost. Jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP dikali harga per unit produksi sama dengan total biaya tetap ditambah jumlah volume penjualan dikali biaya variabel per unit. Dikali VD ini dibina ruas ke sebelah kiri menjadi jumlah volume penjualan dikali harga per unit produk dikurangi jumlah volume penjualan dikali biaya variabel per unit sama dengan total biaya tetap. Jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP dikali harga per unit produk dikurangi biaya variabel per unit sama dengan total biaya tetap, maka akan ketemu jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga per unit produk dikurangi biaya variabel per unit. Cara menghitung BEP, langsung ke contoh saja. PT GTN adalah perusahaan konveksi yang memproduksi celana pada tahun 2017. Biaya tetap sebesar 100 juta per tahun, sedangkan biaya variabel 6.000 per potong celana. Sementara harga jual celana harga 10.000. Berapa BEP dari PT GTN? Di sini diketahui biaya tetap adalah 100 juta, biaya variabel 6.000, dan harga jual FV 10.000. Kemudian kita masuk ke degree operating leverage,
adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Rumusnya adalah DOL sama dengan persen perubahan EBIT dibagi dengan persen perubahan penjualan sama dengan berapa kali hasilnya. Langsung saja kita ke contoh degree operating forex. Contohnya PT GTN memiliki rencana penjualan dengan rugi atau laba tahun 2017 dengan skenario 1 dan 2 sebagai berikut. Keterangannya, penjualan skenario 1 300.000 dan skenario 2 360.000 dikurangi dengan total biaya variabel skenario 1 FS 180.000 dan skenario 2 total biaya variabelnya 216.000. Ketemu hasil dengan pendapatan sebelum biaya tetap. Skenario 1 hasilnya 120.000 dan skenario 2 hasilnya 144.000. Perubahan penjualan sebesar 20%. Kemudian pendapatan sebelum biaya tetap dikurangi total biaya tetap. Skenario 1 dikurangi dengan 100.000 dan skenario 2 dikurangi 100.000 juga. Ketemu hasil EBIT. Skenario 1 hasil EBIT-nya skenario 1 hasil EBIT-nya 20.000 dan skenario 2 hasilnya 44.000. Perubahan EBIT 120%. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. DOL atau degree operating leverage sama dengan persen perubahan EBIT dibagi dengan persen perubahan penjualan. Masukkan saja ke dalam rumus. Perubahan EBIT-nya 120% atau 120.000 dibagi dengan perubahan penjualan 20% atau 20.000 sama dengan 6 kali. Hasil DOL degree operating leverage sama dengan 6 kali memberi arti bahwa setiap kenaikan 1% nilai penjualan akan mengakibatkan kenaikan EBIT sebesar 6%. Demikian juga sebaliknya, bila penjualan turun 1%, maka EBIT akan turun sebesar 6%. Untuk selanjutnya, materi degree financial leverage DFL. Contohnya berikut adalah tabel 3 skenario dijadiin satu berbagai tingkat tabel operasi atau EBIT dengan berbagai alternatif sumber modal atau struktur modal dan kaitannya dengan EPS serta degree financial leverage DFL. Jadi kita harus tahu di setiap skenario atau setiap tabel ini EPS-nya berapa dan EBIT yang harus ditentukan berapa, maka akan ketemu DFL pada EBIT 40.000. Sudah saya sebutkan tadi, saya jelaskan tentang rumus DFL. DFL sama dengan persen perubahan EPS dibagi dengan persen perubahan EBIT. DFLA sama dengan 10 dikurangi 5 dibagi 5 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000 sama dengan 1. DFLB 12 dikurangi 5,33 dibagi 5,33 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000 sama dengan 1,25. DFLC sama dengan 14,5,767 dibagi 5,767 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000 sama dengan 1,417. Untuk kalian yang kurang paham, kalian bisa memahami terlebih dahulu untuk cara menjawabnya ini, karena sebenarnya mudah jika kalian bisa memahaminya. Dari contoh 3 skenario tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang leverage yang diikuti semakin tinggi perubahan EBIT, maka perubahan EPS akan semakin tinggi pula, sehingga DFL semakin tinggi
ada pada skenario. Kita masuk ke Degree Combined Leverage atau DCL. Rumus ini untuk menghitung tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Rumus DCL sama dengan DOL dikali DFL. Ini jika DOL sudah ketemu dan DFL sudah ketemu, jadi bisa langsung dihitung. Atau DCL sama dengan rumusnya adalah Q kali P kurangi P dibagi Q dikali P dikurangi V sama dengan dikurangi F dikurangi I. Dengan menggunakan contoh EBIT diketahui Q volume penjualan sama dengan 30.000, P harga jual per unit, RP 10.000, V biaya variabel sama dengan RP 6.000, F biaya tetap per unit sama dengan RP 100.000, dan I biaya bunga sama dengan RP 4.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. DCL sama dengan Q volume penjualannya 30.000 dikali P harga jual per unitnya RP 10.000 dikurangi dengan V biaya variabel RP 6.000 dibagi dengan Q volume penjualan 30.000 dikali P harga jual per unitnya RP 10.000 dikurangi biaya variabel P RP 6.000, kemudian dikurangi dengan biaya tetap per unit F RP 100.000 dikurangi I biaya bunga RP 4.000, akan ketemu hasil 7,5 kali. DCL nya 7,5 kali. Alhamdulillah, selesai juga penjelasan saya tentang financial leverage dan operating leverage. Sebenarnya operating leverage ini saya belum bisa menjelaskan karena saya lagi disuruh untuk menjelaskan leverage keuangan atau financial leverage tentang BEP, DOL, DFL, dan DCL, baru tentang itu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi, see you next time. Rumusnya adalah BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Biaya tetapnya RP 100 juta dibagi harga jualnya RP 10.000 dikurangi biaya variabelnya RP 6.000, jadi sama dengan 25.000 potongan per tahun. Kemudian BEP dalam RP rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual per unit. Masukkan saja ke dalam rumus. Biaya tetapnya 100 juta dibagi 1 dikurangi biaya variabel RP 6.000 dibagi harga jual per unitnya 10.000 sama dengan RP 250 juta. Untuk menentukan laba operasi EBIT sama dengan 0 dengan cara pembuktian BEP. Penjualan sama dengan 25.000 dari BEP dalam unit dikali RP 10.000 sama dengan RP 250 juta. Biaya variabel sama dengan 25.000 dikali 6.000 rupiah sama dengan RP 150 juta rupiah. Biaya tetap 100 juta rupiah. Biaya variabel ditambah dengan biaya tetap ketemu dengan total biaya 250 juta. Laba operasi EBIT dengan menjumlahkan penjualan dengan mengurangkan penjualan dengan total biaya. Penjualannya RP 250 juta, total biayanya 250 juta dikurangi
maka ketemu hasilnya operasi exit 0.